dan juga dari FBS ya, FBS Unisa. Nama grupnya ada apa? Formosa. Famosa. Selamat datang di sini ada mahasiswa, selamat datang anak. Ya. Lanjut KDRD, kita mulai. Ya. Oke, terima kasih Kak Fajar dan saudara yang ada di rumah. Seperti yang dikatakan Pak Fajar, kita kedatangan 2 tingkat pendidikan dari SMP dan dari tingkat mahasiswa. Dan di sini sebelum kita langkah lebih lanjut, kita persilahkan dulu Firly ya untuk membacakan puisi karya Chairil Anwar. Kenapa Chairil Anwar kita membuka puisi pada hari ini dan kita sastra pada hari ini? Karena Chairil Anwar adalah karyanya sangat fenomenal dan puisinya hidup sampai detik ini gitu. Di samping itu ya, kalau kita waktu belajar SMP itu begitu mengenal puisi, yang pertama kali diperkenalkan Chairil Anwar ya. Yang lain-lain kok ngikut gitu belakangan gitu ya. Kayak itu ya. Ini fenomenal. Ya. Betul. Oke, silakan pilih ya. Terima kasih kesempatannya Pak Eliarudi. Kerawang, Bekasi. Karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Terbayang kami maju dan menghadap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuman tulang belulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi ada yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Kemerdekaan dan harapan atau tidak untuk apa-apa, kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami berbicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Terima kasih. Oke, patut dikasih aplaus yang banyak ini ya. Dari Kak Fajar, dari pertama kali Firly datang ke sini itu ini suaranya napasnya panjang nih. Setelah itu simak dari videonya kemarin yang dapat nominasi 10 besar kan? Iya. Itu juga napasnya panjang gitu. Bisa dibagi triknya nggak ke fans yang ada di rumah dan di studio? Kita perlukan. Bagaimana bisa panjang suara? Ya, kita mengimbaskan di bisa sini. dibagi trik. Terima kasih. Ya, Sebelumnya silakan. terima kasih. Saya itu mulai baca puisi sejak kelas 3 SD. Iya. Nah, puisi pertama saya itu Aku. Nah, awalnya saya Aku Chairil Anwar. Oh, Dan itu menjadi satu-satunya puisi Chairil yang pernah saya baca sampai Kerawang Bekasi yang baru saja saya search tadi. Dan sebenarnya awalnya itu saya paksaan dari ibu saya. Saya tidak ingin membaca puisi, tapi ibu saya memaksa.
Kemudian akhirnya setelah saya pertama kali membaca puisi dan dapat juara, tapi waktu itu juara 2, akhirnya keterusan sampai di SMP. Nah kebetulan ibu saya itu adalah seorang protokol dulu, sehingga ibu saya itu adalah pewara. Nah mungkin sebenarnya saya melatih nafas itu bukan hanya dari puisi saja, tapi juga dari karena saya juga pewara, jadi saya berlatih di dua itu, di pewara dan puisi. Nah cara saya berlatih sebenarnya tidak ada teknik khusus, hanya saja setiap saya sebelum tampil di depan umum atau sebelum lomba itu saya biasanya pemanasan sedikit aja, jadi kayak teriak-teriak gitu, jadi kayak gitu. Jadi pernah diajarin sama kakak juga kayak teriak sampai hilang suaranya gitu. Juga saya dulu itu renang kan, jadi renang itu tahan nafas, coachnya nyuruh tahan nafas, mungkin dari sana. Jadi kalau khusus untuk pernafasan panjang khusus, apalagi kayak khusus ke puisi itu nggak ada, tapi dari keseharian aja. Oke. Adik-adik tahu pewara? Nggak tahu, bisa dijelaskan Kak Firly? Pewara itu pembawa acara. Jadi kalau misalnya dikenalkan MC, Master of Ceremony. Jadi kalau FMC itu lebih ke yang apa ya? Lebih ke informal gitu MC. Kalau pewara itu yang di wisuda atau pembukaan acara, pembawa acara gitu. Oke, terima kasih berbaginya. Terus begini, yang mana yang paling mempengaruhi dari napas panjang itu, dari renang ataukah dari pewara itu sendiri atau dari latihan tuh? Yang mana yang paling dominan? Kalau dominan sih yang latihan sebelum masuk ke lomba ya Kak ya. Jadi kayak teriak ya sampai habis, karena kalau renang itu kan beberapa kali seminggu aja, nggak yang sering gitu. Jadi emang biasa teriak-teriak panjang gitu. Adik kira-kira bisa nggak napas panjang? Mungkin nanti kita cek ya di pembacaan versinya ya. Nggak kuat kayaknya. Nggak kuat ya. Oke. Pesadu bareng di rumah, kita dengarkan dulu perbandingan suara napas panjang. Dan ini adik-adik dari SMP yang baru belajar. Nah, di sini kita ajang belajar, bukan mencari siapa yang unggul, siapa yang ini, apa yang lemah. Tapi yang lemah ini berinovasi untuk menjadi yang lebih baik, dan yang sudah bagus itu pertahankan dan berbagi kepada yang lemah. Oke, silakan adik siapa yang duluan membaca. Tidak apa-apa, jangan takut. Kenalin namanya. Iya, silakan kenalin. Kesabaran oleh Khairil Anwar. Aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gonggong, dunia jauh mengabur. Kelam mendinding batu, dihantam suara bertalu-talu. Di sebelahnya api dan abu. Aku hendak bicara, suaraku hilang, tenaga terbang. Sudah tidak jadi apa-apa. Ia dunia enggan disapa. Ambil peduli. Keras membeku air kali, dan hidup bukan hidup lagi. Kuulangi yang dulu kembali, sambil bertutup telinga, berpicing mata, menunggu reda yang mesti tiba. Oke. Mungkin pesado yang di rumah, yang pecinta sastra, mungkin juga dari Kak Fajar dan juga yang ada di studio, kita mengundang dari Unisa di sini. Menurut Firly, apanya yang perlu diperbaiki dari adik ini? Iya, dari segi suara dulu sih. Kalau nggak salah, karena suaranya masih suara bicara. Jadi kalau misalnya kita suara bicara sama kalau suara yang baca puisi itu kadang bisa menyesuaikan sesuai dengan puisinya. Jadi suaranya masih perlu dilatih lagi. Mungkin bisa agak dimasukin ke dalam dikit biar agak bulat dikit. Gitu, sama nadanya, intonasinya juga. Mungkin karena baru pertama ya, maksudnya kayak puisinya baru tadi dicari Khairil Anwar, jadi belum bisa dilatih, maksudnya belum dapet latihan yang banyak gitu. Dari segi intonasinya juga kurang, penekanannya. Sudah diajarin adik. Yang sudah disiapkan dari rumah, adakah puisinya? Ada. Oke, coba yang sudah disiapkan dari rumah. Kita lihat perbandingannya. Ya, Dia dulu Kak. iya. Yang sudah disiapkan dari rumah. Kenalan dulu dong. Namanya siapa adik? Saya Iya. kenalin, nama aku Putu Siastini. Aku dari sekolah SMP Negeri 1 Skasada.
Aduh, jadi takut. Ada apa? Ada orang kok, kita kan cuma berenam di sini kan. Yang di luar jangan dipikir, anggap aja mereka nggak ada. Gitu. Soalnya aku tadi niatnya pengen buat puisi. Oh gitu. Habis itu jadi, tapi takut jelek gitu. Oh, enggak ada posisi. Kalau Ya. takut jelek paling nggak ketemu baik loh, kan? Iya, silakan. Yang sudah disiapkan. Dia sempurna. Karya Putu Suyastini. Rinai hujan membasahi saja ini. Menghidupkan dua insan yang tidak bisa bersama. Anantara biang lala dan jenggala. Walau engkau hanya pawana yang membangkitkan atma. Sandikala terpana melihat nirmalamu, dirimu akan abadi di dalam atmaku. Terima kasih. Ini sudah bermain apa namanya diksi nih ya. Ini ada bermain diksi. Ade dapatkan diksi itu dari mana, Dek? Dari TikTok sama Google. Dari Baru Google. tadi nyari sekitaran jam 3. Kalau tidak salah saya ada 3 atau 4 diksi yang baru. Dipahami nggak diksi itu? Pahami, tapi kayak lupa-lupa dikit. Oke, inilah apa namanya kita sastra ya. Kita di sini berbagi, kita bukan menjat yang mana baik, yang mana buruk. Kebetulan karena kita di sini hadir mahasiswa yang juga sudah kompeten di bidangnya, kemarin dapat juara dan juga apa namanya, bagaimanapun juga masuk itu kan calon guru. Kita sekarang sastra masuk kurikulum loh. Sudah dengarkan, sastra masuk kurikulum. Dan di sini kita mempersiapkan calon-calon guru yang berarti sastra, yang sastrawan nantinya gitu. Dan mungkin kami saya berdoa Billy menjadi sastrawan, bisa menulis. Karena kalau sastra itu tidak cukup untuk menikmati saja, tapi berusaha mencipta gitu. Nah, oke, tadi Billy sudah didengarkan kan dari Adik Putu ini. Koreksinya gimana? Untuk suara udah lumayan bagus. Suara, ya. Tapi kalau bisa dilatih lagi pasti bagus banget. Terus juga untuk intonasinya mungkin bisa diubah-ubah gitu intonasinya. Jadi kayak tidak monoton satu aja gitu. Bisa iya, dimainin nada tinggi, nada rendahnya. Tapi kan nggak perlu pindah kondaknya kakak. Jangan ganggu di acara tertentu kan yang minta waktunya bisa kok semuanya ya. Oke, yang pertama dari kedua tadi roh tidak ada ya, roh tidak ada atau roh manusia Jiwa. tanpa roh tidak bisa bergerak, Iya. tidak bisa gini. Nah, puisi itu jika diibaratkan manusia, biar dia bisa hidup maka diperlukan roh. Bagaimana cara memasukkan roh dalam puisi itu? Yang pertama adalah menjiwainya. Tahu menjiwai kan? Mendalami. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi, memberikan jiwa, pahami semuanya, lalu masukkan puisi itu ke dalam diri. Jangan biarkan puisi itu di teks. Jiwai dia, rasakan apa yang dalam puisi itu, rasakan, lalu bacakan sesuai dengan apa yang ada dalam nurani Anda. Itu namanya memberi jiwa. Nah, dalam memberi jiwa puisi itu tidak cukup bisa sekali, itu harus berulang-ulang. Dan langkah awal dari memberikan jiwa pada puisi adalah latihan vokal seperti yang dikatakan Billy itu. Latihan vokal itu bisa berteriak-teriak. Nanti di rumah boleh teriak-teriak. Atau mungkin pada saat di pantai teriak latih dia. Atau pokoknya enaknya. Terus di samping vokal dan juga memberikan jiwa pada puisi, diperlukan adanya permainan intonasi dari bait 1, bait 2, bait 3 dan bait 4 itu. Misalkan bait 1 sudah slow, lalu ikuti alur puisinya. Apakah puisinya itu perlu dipercepat menurut Anda? Kalau memang dipercepat, percepat. Kalau memang menurut Anda harus intonasinya lebih tinggi, ya lebih tinggi gitu. Itu sebenarnya rumus dasar dari bacaan puisi itu, menciptakan roh itu, dan itu bisa diperoleh dari yang saya katakan ada latihan vokal dan juga menentukan kapan meninggi dan merendahnya nada dalam puisi itu. Gitu.
Mungkin ada tambahan dari adik mahasiswa lagi. Adik siapa lupa saya namanya. Meta. Meta. Ada tambahan lagi adik Meta untuk fans radio baru yang ada di rumah. Silakan. Saya ini pertama kali Iya. menghadiri di Radio Barong, dan saya pertama kali juga membaca puisi saat masuk di kuliah, Iya. begitu. Dari mana adik? Saya asalnya dari Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Ini Banyuwangi mana? Ini Denpasar ya? Jawa Timur. Badung. Pak. Ya tahu jauh dong Iya, saya. Banyuwangi di selatan, Dekat desa Daerah. kecamatan apa? Kecamatannya? Tegal Glimo. Oh, Tegal. Oh, ya tahu saya. Saya seluruh Banyuwangi itu ya. Saya setiap minggu sekali ke sana. Nah, 16-17 saya ke Pancet. Oh ya, Iya, tahun 16-17. Oke, adik bisa bacakan puisinya Karel dulu. Karil dulu ya, Iya. si Karil ya. Sendiri. Karya Khairil Anwar. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa. Malam apalagi, ia memekik ngeri. Dicekik kesunyian kamarnya, ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari setiap sudut. Mendekat juga dalam ketakutan, menanti ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu? Ah, lemah lesu ia tersenduh. Ibu, ibu. Terima kasih. Kenapa milih puisi itu? Dik? Sepertinya pas scroll dari banyaknya karyanya Khairil Anwar, sedikit relate dengan Relax ya. Oke. kehidupan. Begitu. Oke, saya diskusi dengan Firly dulu ya. Oke.